itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang terkubur, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak. Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim puluh hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu didiami orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet pekayei olam natan betoikeinu aliat eibanu Yasua Hamasiah Adonenu. Baru kata Yahweh notein hatorah. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher bakar birufiin tofin Kerasa Edis Reihen Hane Emerin Beemen. Baru kata Yahweh Haboker Batora Uk Mose Adok Ui Israel Amo Uni Pi Haemet Pashe. Amin. Baru kata Yahweh notein hatorah.
Rahab melindungi para pengintai. Kemudian Yosua anak Nun mengutus 2 orang Israel keluar dari perkemahan di Sitim untuk mengintai negeri Kanaan dengan perintah, pergilah, selidikilah negeri itu, terutama kota Yeriko. Mereka pun pergi dan singgah ke rumah seorang wanita, seorang pelacur yang bernama Rahab. Mereka hendak menginap di sana, tetapi hari itu dilaporkan orang kepada Raja Yeriko, demikian, tuanku, sore ini ada orang-orang Israel datang ke rumah Rahab. Mereka tentu hendak menyelidiki negeri kita ini. Lalu Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab dengan perintah, bawalah keluar orang-orang yang telah datang kepadamu dan singgah di rumahmu itu, karena mereka datang tentu untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Namun wanita itu ternyata telah menyembunyikan keduanya. Ia berkata, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Lagi pula, ketika gerbang kota ini hendak ditutup malam ini, orang-orang itu sudah pergi keluar dan aku tidak tahu kemana perginya mereka. Cobalah kejar secepatnya, siapa tahu bahwa berhasil menangkap mereka. Tetapi sebenarnya ia telah menyembunyikan mereka ke soto rumahnya dan menimbun mereka dengan batang-batang jerami yang ia tumbuk rapi di soto rumah itu. Orang-orang itu berusaha mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan sesaat setelah para pengejar itu keluar, mereka pun segera menutup kembali pintu gerbang kota itu. Amin. Baru atau Yahweh Elohim melek olam Aser Natan Nanu Nasya Yesua Pihadi Brok Sel Hadret Hadasa Baru atau Yahweh Nusya Hadret Hakadasa. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Elohim. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Yahweh, dan Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Elohim bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah sunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenarannya diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita. Pada masa ia belum disunat, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, mereka menerima bagian yang dijanjikan Elohim, maka sia-sialah iman
dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Elohim yang kepadanya ia percaya, yaitu Elohim yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Elohim ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Elohim dengan penuh keyakinan bahwa Elohim berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Elohim memperhitungkannya, karena kita dipercaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesua adalah kita dari antara orang mati, yaitu Yesua yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Baru kata Yahweh, Elohim melek orang, kau alamin, tadi berikor kerot adil, aliman, omen, kepese, adil, kain, sekor leparat, emet, pasir, aliman kata Yahweh, Elohim, kenyamanin, mereka pendapat, mereka akor, lo Yesus, mereka Elohim melek, iman, mereka mata. Baru kata Yahweh, aliman, berikor, leparat. Amin. Mari kita sambut semua dengan Vesot HaTorah. Vesot HaTorah, Aser Sam Mose, Livnei Bnei Israel, Alpi Yahweh, Beyat Mose. Torah Yahweh itu sempurna menyegarkan jiwa. Peringatan Yahweh itu teguh memberikan hikmat kepada orang awam. Kisah Yahweh itu benar menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu sungguh benar lagi adil. Maka sekarang, hai Israel, apakah yang diminta Yahweh Elohimmu daripadamu? Selain daripada takut akan Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, adalah yang difirmankan Yahweh akan kami lakukan. Amin. Akan duduk saudara. Sahabat Shalom, Bapak Ibu sekalian. Bagi juga mereka yang mengikuti acara siaran langsung kami ini, kami bersyukur, berterima kasih karena kita boleh dipersatukan oleh Bapak Yahweh pada hari ini, di hari Sabat ini. Pelajaran ini dalam parasha yang ke-37 berjudul Selah Leha atau Putuslah.
Pembacaan tadi sudah menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 suku Israel datang mengamati atau datang memeriksa tanah yang akan mereka duduki. Sehingga yang diutus ke sana berapa orang? 12 orang. Tetapi yang 2 membawa berita yang baik, tetapi 10 membawa berita buruk. Inilah termasuk pemberontakan umat Israel kepada Tuhan. Akibat daripada pemberontakan ini, mereka tidak boleh masuk tanah Kanaan, kecuali yang 2 orang, yaitu Kaleb dan Hosea bin Nun. Nah, saya sendiri mencari-cari kapan sebenarnya Hosea bin Nun ini menjadi Yosua. Sebenarnya kan dia ditambah huruf yod di depan kata Hosea. Jadi sebenarnya Hosea bin Nun ini atau Yosua ini adalah bernama Yahosea. Nah, ini yang tidak pernah diperbaiki. Itu Yahosea, bukan Hosea. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin kita perlu perbaiki. Jadi firman Tuhan ini, pertama Tuhan kan berbicara kepada Musa. Kemudian Yahweh berfirman kepada Musa berkata, utuslah atau selah leha laki-laki agar mereka dapat mengintai tanah Kanaan. Jadi yang diutus memang bukan perempuan, yang di sini dikatakan laki-laki, yang akan aku berikan kepada Bani Israel. Jadi sebelum diberikan, diperiksa dulu bagus atau tidak. Tapi buktinya di tempat yang mereka akan dapatin itu kan banyak hal yang tidak enak. Tetapi yang paling utama sebenarnya disuruh lihat tanahnya baik atau tidak. Nah, pada waktu mereka sampai di sana itu musim buah anggur. Karena buah anggur ini, saudara, dia bertahap. Hasil pertama dari buah anggur itu sangat enak. Kalau yang tinggal sisa-sisanya kemudian dipetik, maka anggur itu tidak begitu enak rasanya. Saya masih ingat waktu saya bekerja dengan orang Prancis, mereka tukang minum anggur, saudara. Banyak kali kami dikirim satu-satu krab. Tapi belum tentu dari 24 botol di dalam satu kotak itu ada semuanya enak. Ada juga beberapa yang tidak enak, yaitu pahit, saudara. Nah, yang paling orang senang adalah anggur manis. Nah, terbukti tanah Kanaan dalam pembacaan tadi kan dibaca bagaimana mereka harus memikul satu tandang. Kalau kita lihat satu tandang sekarang paling juga bagi 3 pasang, itu satu tandang. Tapi kalau zaman itu, saudara, orang memikulnya satu tandang 2 orang pikul, berarti DP tinggi paling sedikit 1 meter, saudara. Berarti itu luar biasa. Mereka membawa anggur, membawa apa lagi, saudara? Tadi dibaca anggur, buah ara dan delima. Ada 3 yang dibawa pulang. Itu sebabnya kalau sabat yang lalu, pada sabat yang ke-36, Yahweh memerintahkan Harun untuk menyalakan lampu menorah. Lalu suku Lewi diinisiasi ke dalam pelayanan di tempat suci. Jadi ketentuan kemarin itu mengenai orang Lewi yang bekerja untuk bait suci. Tapi kita tidak bicarakan hal itu lagi. Tetapi yang kita bicarakan hal ini adalah utusan Tuhan. Sebenarnya diutus untuk melihat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah 40 hari mereka kembali, mereka tidak membawa berkat yang lain. Hanya 2 orang yang mempertahankan.
Tapi 10 dengan 2 tentunya selalu kalah yang Sanitito. Yang banyak suara itu yang diikuti. Inilah yang membuat umat Israel terpuruk waktu itu, saudara. Hasil daripada ketidaktaatan atau sanggupan melihat kuasa daripada Bapak Yahweh terhadap kehidupan umat Israel sendiri, maka Tuhan hukum orang Israel. Dengan apa? Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir nggak boleh masuk, termasuk Musa. Yang boleh masuk cuma 2 orang yang membawa berita bagus. Nah, ini yang perlu kita juga memperhatikan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kalau saya melihat dewasa ini, kita sekarang diutus Tuhan ke dalam dunia. Dan dunia yang ada ini adalah sama dengan apa yang dihadapi oleh orang Israel di tanah Kanaan. Terbukti di sana mereka mendapatkan juga hasil tanah yang bagus, menghasilkan. Tetapi ada kendala-kendala yang mereka hadapi, yaitu orang enak. Orang enak itu adalah orang yang keturunan Nefiim, orang-orang tinggi-tinggi besar. Saudara, kalau sekarang yang kita hadapi ini kuasa dunia yang ada, yang menguasai dunia ini, sehingga dunia ini sekarang sudah nggak ngerti lagi. Bagi contohnya kita di Indonesia sekarang, ada pemerintahan yang sedang berlaku dan bekerja, sudah mau berakhir, sudah terpilih wakil rakyat, yaitu yang mewakili menjadi presiden kita. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lihat sekarang? Banyak yang membuat keresahan, banyak yang membuat harusnya kita melihat ke depan apa yang sudah dikerjakan yang terbaik, yang sudah direncanakan oleh Bapak Yahweh Elohim untuk bangsa kita, seperti mau dirusak. Nah, jadi saya melihat kondisi kita yang sekarang ini adalah sama dengan orang Israel, sudah dipersiapkan untuk memasuki gerbang yang baru. Sama dengan bangsa Indonesia. Ada gerbang baru yang akan kita hadapi. Ini saya ambil satu contoh saja ini. IKN katanya mulai tanggal 1 besok Presiden sudah membuka kantor di sana. Tapi tidak sedikit orang yang tidak senang. Tapi itu kan bukan urusan kita. Kita hanya mendapatkan satu pandangan yang Tuhan berikan berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Jadi kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia juga sudah terjadi zaman dulu, yang akan menghasilkan kehukuman yang datang kepada umat itu sendiri. Saudara bayangkan, sesudah ini maka orang-orang yang keluar dari Mesir, yang sudah tua-tua, yang sudah terhitung malah, mereka harus siap-siap untuk mati. Sehingga banyak tulisan-tulisan orang Israel kalau baca ngeri sekali. Karena mereka tahu mereka kan tidak akan masuk, jadi tunggu mati. Jadi Sopi Gale dulu kubur sendiri, sudah tidur di situ, tapi besok masih bangun. Saudara, itu yang terjadi pada umat Israel. Tapi umat Israel tidak pernah takut akan hal ini. Kenapa? Karena orang Israel sendiri sudah dikatakan, mereka akan, kalau kita baca di dalam kitab Yeskiel, mereka kan akan dibangkitkan. Sedangkan sudah jadi tulang akan Tuhan gerakkan lagi kan, dibangkitkan lagi. Saudara, tumbuh daging lagi, hidup lagi. Nah, itu sebabnya orang Israel, mereka selalu merasakan ada keistimewaan. Walaupun mereka salah,
Walaupun mereka dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, tapi selalu ada pembelaan Tuhan. Tapi di sini kita melihat ada satu pelajaran yang perlu kita perhatikan. Ada yang Tuhan percayakan untuk kita. Yang Tuhan percayakan, Tuhan diutus ke tengah-tengah dunia melihat apakah dunia ini bisa kita tempati dengan baik atau tidak baik. Tapi kita lihat di sini, kalau ada orang yang beriman, terbukti yang beriman itu kan cuma 2 orang. Yang 10 itu tidak beriman. Mereka ketakutan, mereka hanya melihat situasi duniawi. Mereka tidak melihat hasil yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, saya melayani pekerjaan Tuhan sudah 50 tahun lebih. Saya melihat banyak hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Yahweh sudah memerintahkan kepada Musa, tetapi mereka sudah kembali, tetapi tidak membawa berita yang benar, berita yang berdasarkan iman percaya. Kita nggak usah takut. Yang mau dihadapi hadiah, kita hadapi saja. Tapi Tuhan akan memberikan pembelaan kepada kita. Atau bukti saja. Goliat kan orang tinggi besar. Kalah nggak? Kalah hanya oleh Daud kecil-kecil. Itulah hal-hal yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi situasi dunia ini. Bapak Yahweh kalau dia sudah memilih kehidupan kita untuk mengerjakan pekerjaan Bapak Yahweh, tapi itu kita nggak usah kecewa. Setelah saya mulai mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Nasrani yang ada di Indonesia, itu sudah 25 tahun yang lalu, saudara. Karena kami mulai acara seperti ini mulai tahun 99. Tapi sulit untuk bertumbuh. Kenapa? Karena lebih banyak orang melihat situasi dunia yang sungguh memberatkan. Saya ambil satu contoh. Ada orang memberitakan memang kebenaran bukan salah. Untuk masalah orang bersekolah. Benar. Memang kita terlibat di dalam situasi itu. Tapi tidak memberi solusi yang baik. Karena kalau kita mengalami solusi apa yang diperlukan untuk sekolah bagi anak-anak kita. Saudara, orang Yahudi mulai sekolah, anak-anaknya mulai umur 5 tahun. Mulai TK, mereka mulai baca Torah. Mereka tidak belajar apa-apa, hanya belajar Torah. Untuk apa? Untuk memberi kekuatan iman percaya mereka. Tetapi walaupun sudah demikian, mereka tetap sangat sulit dalam mereka menjalankan kehidupan sebagai orang yang percaya. Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Satu contoh, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 15, bahwa ada orang asli dan ada orang pendatang. Kalau sistem keyahudian sekarang, mereka tidak memakai yang orang asing. Mereka cuma mau mereka aja. Mereka tidak mau tahu dengan keadaan orang asing.
Sebab itu ada firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang asing. Bagi kita kalau orang asing yang saudara takut. Ada Yesaya 56 saudara, ayat 6 mulai. Orang asing yang datang menggabungkan diri kepada Yahweh, yang menguduskan hari Sabat dan tidak menajiskannya, Tuhan akan jadikan mereka juga imam-imam. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau berdiri di mana? Sebagai utusan Tuhan ke dalam dunia, apakah kita mau ikut seperti yang dilakukan oleh Kaleb dan Yahosua, Hosea, Hosea bin Nun dan ini, atau yang akhirnya dalam Alkitab kita merubah nama menjadi Hosea, Yosua. Apakah kita mau mengikuti nasihat apa yang mereka lihat, apa iman yang ada seperti yang dikatakan oleh Kaleb itu? Kaleb kan sangat beriman, saudara. Dia bilang maju saja, Tuhan sudah janjikan kita maju saja. Nggak usah kita lihat, artinya dengan kata lain, kalau Tuhan sudah pilih kita untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, kita nggak usah lihat kiri kanan, maju aja. Pasti Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Nya. Pasti Dia akan membukakan jalan bagi kita. Baik itu berkat jasmani, baik itu berkat rohani. Kami melihat hari-hari ini saudara, jangan saudara pikir kami sebagai hamba Tuhan tidak ada kekurangan, banyak kekurangan kami. Penyakit saja datang, ya sudah tergeletak di tempat tidur kan. Tapi kan apa kita mesti kalah? Maju aja. Malah waktu saya sakit, saya merasakan beban-beban yang ada itu belum saya lakukan dengan baik. Jadi setiap langkah saya pada waktu saya sakit, saya selalu berdoa, Tuhan beri saya kekuatan. Saya tahu masih banyak yang belum saya lakukan yang harus saya kerjakan. Itu untuk membangkitkan iman. Jadi kita nggak perlu takut, maju aja. Pasti Tuhan akan bukakan jalan. Ada banyak kesaksian yang kami terima akhir-akhir ini. Bahkan secara pribadi, di tengah-tengah kekurangan, Tuhan memberikan yang terbaik di hari-hari itu malah. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah biarkan kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, di dalam melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan menempatkan kita seperti mata-mata ini. Kita diutus ke dalam dunia. Karena angka 40 hari ini ada banyak hal yang kita temukan di dalam Alkitab. Contoh, karena dalam angka 40 di Alkitab ini kita sering temukan pola-pola 40 ini. Dalam awal yang dimana hujan pada zaman Nuh itu, kan mulai hujannya berapa hari? 40 hari, 40 malam. Katanya kemarin di IKN itu banjir baru hujan 2 hari. Sona itu air. Saya lihat kemarin di di YouTube waktu di Cina hujan sampai 3 hari, banjir besar melanda banyak kota, menghancurkan mobil-mobil yang banyak, yang mahal-mahal itu semua terkena air, sehingga tidak berharga lagi. Jadi itu kita melihat waktu Musa tinggal di Mesir selama 40 tahun, ya kan? Setelah 40 tahun pada waktu dia membunuh orang Mesir,
Akhirnya dia ketakutan, dia lari ke Midian. Berapa lama lagi dia di Midian? Membantu ayah mertuanya 40 tahun lagi. Baru dia dipanggil. Panggilannya kan istimewa. Di dalam belukar duri. Belukar yang terbakar tapi tidak hangus. Ada api di tengah-tengah belukar tetapi tidak menghanguskan. Setelah itu, berapa tahun lagi Musa harus memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan dia juga tidak masuk ke tanah Kanaan. 40 tahun. Berarti 40 tahun ini, angka 40 ini mempunyai satu arti yang luar biasa. Musa berpuasa di Gunung Sinai berapa lama? Baru dia dapat 10 hukum itu 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum juga. Baru dia dapat 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Bapa Yahweh sendiri. Yang kita baca. Ya toh? Ini Yahweh Elohim Kaha Ibrim itu. Ada 10 hukum. Dan 10 hukum ini kita selalu bacakan di dalam acara Tuhan. Kenapa? Karena ini yang kita hadapi sehari-hari. Yang dunia sudah nggak banyak. Yang pertama kan dia bilang, akulah Yahweh Elohim yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Baru jangan ada padamu ilah lain. Baru jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Baru kudu ingat untuk menguduskan hari Sabat. Ada 4 hal yang pertama. Tugas kita kepada Bapa Yahweh. Baru yang lain, yang 6, itu bersifat kehidupan kita bersama manusia. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lihat dengan penuh ke hati yang terbuka supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sampai pada perjanjian baru ada 40 hari kan? Ada. Hari yang ke-40 Tuhan naik ke Yesua masih naik ke surga. Dari 10 mata-mata ini ada beberapa hal yang mereka lakukan membuat orang-orang tidak percaya. Yang pertama, kami melihat katanya ada Nefiim, ada orang-orang tinggi besar, nama dia mulia. Dan mereka sudah ketakutan. Tidak membaca bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Ada kesaksian-kesaksian yang mereka buat, sebenarnya membawa berita itu tidak usah kita beritakan. Dan ini yang banyak kali terdapat di dalam kehidupan kita. Yang orangnya lihat yang betul, orang cuma sangka-sangka, orang so anggap itu so jadi. Ini yang perlu kita hayati bersama supaya kita tidak terlibat dengan dosa dari 10 mata-mata itu. Amin. Ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, tidak usah kita ngomong. Harusnya kita bilang hasilnya ini. Mereka tidak melihat hasil yang luar biasa. Hasil yang Tuhan berikan kepada kita diterjunkan ke dalam dunia adalah jiwa-jiwa yang banyak, saudara. Saya masih ingat pada waktu Tuhan memanggil kami melayani pekerjaan Tuhan.
Tuhan tunjukkan ada laut dan ada banyak ikan. Jadi ditanya, apa yang kamu lihat? Oh, ikan. Pada waktu kita masuk di dalam pelayanan, kita menghadapi jiwa-jiwa yang banyak. Saya masih teringat pada waktu saya bertugas di lingkungan Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ada sukacita karena melihat jiwa-jiwa yang datang menerima kehadiran kita. Tapi yang kita hadapi kan dunia yang besar ini. Nah, kalau kita sudah lihat keadaan itu, apa kita bisa maju? Ya nggak bisa maju. Dan inilah yang tantangan yang dunia berikan kepada kita di hari-hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita perlu melihat rencana Bapa Yahweh untuk kita. Dalam doa kami, setiap dalam doa terakhir selalu berdoa, Tuhan, lengkapi kami untuk melengkapi orang-orang kudus-Mu, untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Cara manusia untuk kehidupan tidak bercacat celah di akhir-akhir masa ini, apa bisa? Nggak bisa. Sehingga pada waktu yang lalu ada orang sudah mau lari ke gunung katanya, karena nggak mau lagi terlibat dengan orang dunia. Saya ketawain kehidupan mereka. Itu terjadi di jemaat kita yang ada di Palangkaraya. Ada seorang tua, dia katakan sama saya, Pak, ada kebun kami lari aja ke sana. Saya bilang, nggak usah lari, Bu. Nggak perlu lari. Kita harus menghadapi apa yang Tuhan hadapkan kepada kita. Loh, bagaimana kalau begini? Karena dunia memperlihatkan kehebatannya. Saya bilang pasti Tuhan akan menolong kita karena masih ada ayat. Saya bilang. Karena ada firman Tuhan dibilang, karena kehidupan orang yang percaya seperti kita, Tuhan akan jauhkan dari mata si ular. Amin. Itu pegangan saya waktu itu. Berarti tetap ada peluang-peluang yang Tuhan berikan. Memang peluang ini tidak untuk semua orang. Siapa yang mereka akan terhindar dari mata ular ini? Orang yang taat kepada Tuhan. Kalau istri saya selalu bawa seminar tentang sejuta. Setia, jujur, dan taat. Kalau kita setia, jujur, dan taat di dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka kita adalah bagian dari yang akan dijauhkan dari mata ular itu. Amin. Tapi apakah kita tidak menghadapi situasi dunia itu? Menghadapi kok. Lima 50 tahun yang lalu, pada waktu kami dipanggil Tuhan melayani, saya banyak kali bersaksi dalam kondisi yang hebat. Begitu anak sakit di rumah sakit, dalam tempo 3 bulan, semua yang kita kerjakan selama 3 tahun dengan kehebatan kita habis dengan cuma-cuma. Tuhan lagi kasih bonus tinggal di rumah ini, saudara. Orang gila 6 orang dikirim datang lagi ke sini. Sedangkan orangnya tidak ada doi 1 sen. Saya bilang sama Pak Joni, Pak Joni belum sempat seperti kami. Yang ada beras, yang ada doi. Makan apa, saudara? Kami cuma makan
batang pisang. Batang pisang direbus tanpa garam. Itu yang kami makan. Toidio. Nggak sampai kita kehabisan. Dan waktu itu kan tidak seterusnya demikian. Tuhan terus membukakan jalan kepada kita. Sehingga saya seperti mengalami masa itu cuma waktu yang singkat. Tidak lama. Tapi kita jalanin tiap hari itu, saudara. Dengan kita menjalaninya sendiri, kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Di tengah-tengah ketidakberadaan kami itu, datang tamu lagi. Bagi hamba Tuhan ya kami terima tamu. Waktu makan siang, soal meja tanpa ada apa-apanya. Saya suruh berdoa tamu itu supaya Tuhan kirim makanan. Begitu amin, kakak ipar saya sudah berdiri bawa rantang di muka pintu. Itulah yang kami alami. Sukacitanya luar biasa. Karena di saat-saat kita tidak mempunyai apa-apa, di saat itulah kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan itu kita perlu iman. Sebab itu mari kita datang seperti Kaleb. Kaleb bilang kita maju. Mari kita maju. Pasti Tuhan sertai kita dengan kuasa. Itu iman yang diberikan oleh Kaleb dan oleh Yosua. Nah, terbukti mereka bisa mengalaminya. Amin. Buktinya mereka berdua malah yang masuk. Waktu itu Kaleb sampai bilang waktu dia sudah di Kanaan, umurku ini sudah 40 tahun katanya, tapi seperti masih muda aja. Udah. Di tiap kali kita merasakan kasih daripada Bapa Yahweh, kita rasa kita ada kekuatan baru. Amin. Saudara akan merasakan. Jadi maju aja. Sebab itu di pelajaran hari ini ada beberapa hal yang perlu untuk saya berikan. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah orang-orang Israel ini yang ada di padang gurun? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang beriman. Melihat diri kita sebagai putra-putri raja. Dan bukan seperti belalang kecil, kan orang yang lawannya Kaleb dan Yosua kan merasa mereka katanya kecil seperti belalang. Nah ini kita harus membesarkan diri bahwa Tuhan sanggup memberi pertolongan. Bahkan kan kita ada firman Tuhan, kita akan menginjak-injak kalajengking kan. Bahkan ada firman Tuhan yang banyak kali dipakai oleh gereja-gereja aliran-aliran, bukan engkau menjadi ekor tapi menjadi kepala. Dan mereka hidup dengan itu. Mereka melihat hal ini. Tapi tidak sedikit juga dari antara mereka mengalami kesulitan. Dan mereka tidak dilayani secara utuh. Itulah yang pertama kita harus lihat supaya kita beriman. Kita perlu percaya bahwa tantangan apapun yang kita hadapi saat ini, kita mampu mengatasinya. Amin. Itu yang dihadapkan oleh Kaleb kepada kita. Iman seperti inilah yang menyenangkan Elohim. Tanpa iman mustahil untuk menyenangkan dia.
Saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 6 di sana dikatakan. Yang kedua, bagi orang beriman kita perlu menjaga ucapan kita dan harus mengucapkan kata-kata yang dipenuhi dengan iman, jangan kata-kata yang melemahkan. Orang lagi susah, orang bikin lebih susah. Harusnya kita dengan iman, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi situasi yang ada. Selama ini saya menghadapi banyak persoalan. Pada waktu kami buka Palangkaraya, saudara, tantangan luar biasa. Sampai saya disuruh mencium kaki seorang yang tidak menghendaki kehadiran saya di sana. Saya tunduk. Karena ada suara bilang cium dia punya kaki. Saya pergi cium dia punya kaki, saudara. Untuk kita merendahkan diri. Nanti Tuhan akan tinggikan kita. Dan betul, kita menang. Karena kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Dia yang bertanggung jawab untuk kita. Amin. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita tidak perlu takut. Orang-orang berkata beberapa kali, kami pasti akan mati. Itu orang yang putus asa. Aduh, so habis kasihan orang. Tapi Tuhan tidak akan biarkan kita. Dia bilang, ada baiknya aku pergi, karena aku menyediakan tempat bagi kau. Iya kan? Ya, pada waktu menghadapi kesulitan, saya pernah mengalami sesuatu di Aceh, saudara. Iblis sudah bisa di telinga, semua habisnya. Saya bilang sama iblis pada waktu itu, setan badiang mana? Saya tahu ada yang membela saya. Benar. Pembelaan Tuhan itu luar biasa, yang kita tidak sangka terjadi. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi situasi dunia. Yang dunia-dunia raksasa model apapun, jangan usah takut. Pasti Tuhan akan membukakan jalan bagi kita dalam menghadapi tugas-tugas dan panggilan Tuhan. Amin. Tinggal kita menyerahkan diri aja. Yang tidak usah kita orang takut menghadapi apa itu. Ya. Yang ketiga, kita perlu bertobat dari ketidakpercayaan kita dan mulai percaya kepada Bapa Yahweh, dan kita yang membuat kita tidak bisa maju. Mazmur 24, terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad. Dan itu kan baru mulai terjadi. Kenapa pintu gerbang ini tertutup? Sejak kapan? Kemarin ada hamba Tuhan datang pada saya dan bertanya, kapan itu tertutup? Saya bilang, tidak pernah baca Alkitab kalau gitu. Lalu Tuhan bilang dan pada Daniel, tutup dulu tuh kitab. Menceraikan. Jadi sejak zaman Daniel, Alkitab itu tertutup sebenarnya bagi dunia. Kalau ada tabuka-tabuka sedikit-sedikit, itu kemurahan Tuhan. Tapi saya lihat sekarang ini, walaupun sedikit-sedikit pun pintunya terbuka kan. Amin, haleluya. Beberapa hari yang lalu Pak Joni itu mengalami sesuatu yang indah. Pulang dari sini, Tuhan kasih berkat. Hadiah ulang tahun itu, Pak. Ya. Orang yang membawa, supir yang membawa itu punya pengalaman yang sama, ya. Kita bisa bersaksi.
Karena itu pintu gerbang yang Tuhan bukakan kepada kita. Jadi jangan marah dulu. Sebab itu kita sendiri yang salah. Kita mau mereka bertobat, tapi kita nggak pernah pergi di muka gereja pada orang tumpang tangan. Hai pintu yang teramat tertutup, terangkatlah supaya masuk Raja Kemuliaan. Sekali-sekali dapat tiba begitu. Karena pada waktu kami mulai 10 tahun yang lalu dari sini, sudah 12 tahun lalu itu, pelajaran itu begitu toh. Kita orang tinggi keluar hampir tiap rumah atau tumpangin tangan supaya terbuka pintu gerbang. Ini nak terbuka juga. Tapi sekarang saya lihat mulai Tuhan jaga buka sedikit-sedikit. Orang mulai cari, mulai bertanya-tanya tentang kehidupan kita. Dan itulah hal-hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi itu saudara, kita perlu bertobat daripada ketidakpercayaan kita sendiri. Masih ada lagi saudara. Keempat, kita harus menjadi orang yang rendah hati dan mau menjadi perantara bagi yang lain. Musa dengan keadaan orang Israel begitu, apa dia menyerah? Jangan. Dia bilang, Tuhan, gak kasihan dia orang. Dia menjadi pendoa syafaat, saudara, meminta supaya umatnya jangan binasakan Tuhan. Tapi dia bilang begini, Pak Tuhan, Tuhan, orang so tahu bahwa Engkau yang memimpin mereka keluar dengan tangan-Mu yang kuat. Nah sekarang kalau umatmu Israel ini dibinasakan, apa kata orang? Jadi lain kali rupanya orang mulai bakal sedikit Pak Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan, nanti Tuhan akan jawab. Amin. Itu hal-hal yang terjadi kepada apa yang kita baca hari ini. Karena Tuhan tidak mau hasil yang dia kerjakan. Namanya sakit hati di manusia. Kita orang lihat sebenarnya mulai dari kitab Kejadian pasal 5 atau 6. Dia bilang, aku menyesal sudah menciptakan manusia ini. Hampir dia binasakan semua kan. Untungnya dia cuma binasakan, tetap dia binasakan di dunia, tapi dia tetap kasih sisa orang, 8 orang. Ya toh, waktu zaman Nuh. Apalagi sekarang, karena dia tidak mau semua orang binasa. Mereka dia mau supaya kita masuk di dalam rencana. Karena Tuhan menciptakan dunia ini, sebelum dunia ini dia ciptakan, dia sudah ada sediakan tempat dulu. Itu Samaim. Sebab itu Paulus bilang, aku sudah sampai kepada petala langit yang ketiga. Ada 3 rupanya, ada langit. Kok ada apa lagi? 1. Kok yang terakhir itu ada surga. Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Sebab itu Yesua masa katakan, ada baiknya aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi orang yang tidak usah takut, ada trompet tanpa yang sudah tersedia. Amin. Dan cuma menyanyi, namaku di sanalah, tapi tidak mau berusaha. Nama kita sudah ada di sana, karena kita sudah percaya. Amin. Tapi mari kita jalankan. Sebab itu Ibrani pasal 12 dia bilang ayat 1 dan 2. Mari mata kita tertuju kepada Dia.
yang menyempurnakan iman percaya kita. Amin. Sebab itu saudaraku yang terkasih, hari ini saya percaya kita menjadi utusan Tuhan di dalam dunia, supaya kita tidak usah takut melihat dunia yang sudah berkorban dengan segala macam. Silakan aja. Tapi kita sebagai orang percaya, kita punya keyakinan Tuhan siapkan kita, ada minyak zaitun yang terus memberikan kepada kita kemampuan untuk maju di dalam melayani Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Tapi itu kita tidak perlu takut, melainkan kita harus siap menjadi utusan Tuhan ke dalam dunia ini. Amin. Untuk masuk ke dalam dunia, kita harus minta kelengkapan. Kelengkapan Tuhan sertai kita dengan kuasanya. Saya berpikir begini, kemungkinan pada waktu dorang sudah pilih mau pergi, jadi sudah nak berdoa dulu. Kira-kira begitu. So terlalu senang, kan semua pergi lihat itu tanpa yang dijanjikan. Begitu dapat lihat orang tinggi besar, so takut. Orang yang menghadapi dunia ini yang besar, kekuatan mereka besar, apa kita harus takut? Tidak usah takut. Kalau di Manado tidak apa-apa. Coba saudara pergi Jawa, aku bicara. Berani tidak? Tidak sedikit tantangan, rintangan yang kita hadapi. Tapi kita maju terus, melayani aja. Pasti Tuhan akan tutup pintu-pintu yang berabad-abad itu sudah tutup. Doa sekarang akan terbuka. Amin. Terbukalah jalan bagi kita dalam menghadapi tugas dan pelayanan pekerjaan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh menyertai kita hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapak Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa Engkau telah memberikan kami satu tugas masuk sebagai utusan-Mu untuk melihat dunia ini. Tetapi Bapak, kami lihat banyak orang yang gagal dalam hal ini. Tapi kami percaya kami bukan yang gagal, tetapi kami adalah seperti Yosua dan Kaleb. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan kami. Jadikan kami seperti Kaleb yang mengatakan, maju saja. Bapa Yahweh akan sertai kita dengan kuasa. Tapi itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam kami menghadapi tugas-tugas pelayanan dalam mempersiapkan jemaat-Mu masuk di dalam rencana-Mu yang besar, yaitu menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Kami percaya hari-hari ini kami sedang dipersiapkan oleh-Mu dalam hal ini, sehingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan sertai kami dengan kuasa, mujizat dan tanda-tandanya, memberikan kami kesembuhan dan kekuatan yang baru dalam menghadapi tugas-tugas dan pelayanan, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru bagi kami, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Bukakan pintu-pintu gerbang yang tertutup selama ini, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan, karena mereka menerima akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bisem Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Yahweh menyertai kita. Kita sambut dengan hadap harakai. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkati Bapak Yahweh Elohim, Raja alam semesta. Asean datang lanu hadap harakai Mashiach Yeshua, yang telah memberikan kami firman yang hidup di dalam Mashiach Yeshua kami. Mari kita menyanyikan Hayim, pohon kehidupan. Lanjutkan. Yesus
paling umodi Ifrem melek make ang laki Hakabos baruku Susunod tayo sa may Segunda kesamain Dios te cae Kumosta kita lo Kasamain di maaf Bustina tuso Diego Eromi Ku Elohenu Eno Ene Magenu Efesulato Kakatu Betorato Pelatahayo Mahasifuta Elefafeka Iyabe Buha Elohi Pasamai Nimaa Yahakaes Jitakat Eko Benema Semaya Yahweh Memelek Mato Ahares Payong Ahu Ide Yahweh Usemo Mari kita arahkan hati kita untuk kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yafaleka Yahweh Feis Mereka. Amin. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Yahweh panaf Ereka Fekuneka. Amin. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panaf Ereka Feyasei Merhasalom. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bisem Yahshua HaMashiach Shalom. Di dalam nama Yahshua HaMashiach Raja Damai semua kita katakan Amin. Bapa Yahweh menyertai kita. Shabbat Shalom. Haleluya. Haleluya. Shabbat Shalom. Ini lihat dulu apa ini? Data tersedia. Oke.